Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Virgo, ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah ada seseorang yang sedang merindukanmu saat ini. Kita lihat siapakah dia orangnya ya. Yang merindukan kamu, zodiak Virgo, true love. Oke, dia adalah cinta sejati kamu. Dia memiliki cinta sejati ya. Jadi cinta dia ke kamu itu real, nyata ya. Dia tidak melihat kamu itu dari tampang ya, dari luarnya ya, ataupun mungkin dia tidak melihat dari latar belakang adat budaya apa gitu, enggak ya, seperti itu. Dia real mencintai kamu gitu ya. Kalaupun mungkin di sini kamu dengan dia ada perbedaannya, seperti beda usia yang sangat panjang, beda usia yang sangat ini ya, banyak gitu ya. Dan juga selain beda usia, mungkin juga ada perbedaan semacam adat, budaya, atau agama misalkan ya, atau negara misalkan, itu dia tidak peduli gitu loh. Tuh, di sini juga ada honeymoon ya, seperti yang bilang tadi, mungkin ada perbedaan budaya, agama, adat, negara, kota, atau pulau. Di sini kalau aku lihat sih lebih ke perbedaannya bukan kota ya, ini lebih ke panjang gitu ya, semacam pulau atau negara gitu, jadi jauh gitu loh ya. Selain itu juga kalian memiliki perbedaan adat, budaya, dan agama di sini gitu. Dialah yang merindukanmu ya saat ini. Orang ini pengen sekali ketemu sama kamu atau menjangkau kamu gitu, kalau memang kalian lagi sedang LDRan. Oh sorry, kita lihat lagi ya. Let your friend help you. Oke, yes, aku rasa di sini memang untuk beberapa di antara kamu ini ada jarak ya. Ada jarak, mungkin kalian berpisah di sini, menggantung hubungannya karena seseorang ini kayak menyerah gitu ya, kayak hopeless gitu loh. Tapi dia ini kayak orang yang kalaupun dia harus move on tuh kayak nggak bisa gitu loh move on ke kamu. Tapi maju ke kamu juga kayaknya sulit gitu ya. Selain mungkin kalian jauh, tuh ada rekonsiliasi ya, ada perpisahan antara kamu dengan dia gitu ya, ada perpisahan, ada jarak gitu. Tapi kayak kayak gimana gitu ya, karena di sini kalau memang sebelumnya kalian ini ada konflik ya, bertengkar kemudian berpisah, dan kalian gak ada kata putus, gak ada kata pisah gitu ya. Ini nih, orang ini pengen balik tapi kayak dia nggak tahu harus dia lakuin tuh kayak gimana, apa gitu loh ya. Dia harus gimana gitu, tapi dia tahu dia mau kamu gitu loh. Dia tahu kamu itu cinta sejatinya, orang yang sulit dia lupakan gitu. Tapi di sini kayak orang yang tidak punya semangat gitu, kayak udah nyerah gitu loh di dalam hubungan ini. Selain kalian jauh di sini ya, agak sulit dari situ, tapi juga dari segi kayak gimana ya untuk bujuk kamu, gimana ya untuk bicara sama kamu gitu. Kalau kamu misalkan kalau misalkan dia ke kamu, itu kamu tuh mau nggak ya ketemu sama dia lagi atau bicara gitu loh ya, atau kembali misalkan kayak gitu ya, masih mau sama dia nggak ya, kayak gitu loh ya. Jadi orang ini tuh kayak ada rasa udah kayak nggak sanggup gitu loh ya, kayak gimana ya, sulit gitu loh, kayak orang yang ngerasa sulit gitu. Makanya let your friend help you ini kayak harus ada orang tengah gitu loh antara kamu dengan dia gitu. Dan di sini biasanya true love ini nggak satu orang yang merasakan, tapi kamu juga merasakan hal yang sama dengan dia gitu. Karena di sini juga ada reconciliation ya, yang dimana di sini ada dua orang kan. Nah ini laki-laki sama perempuan yang kalian ini di dunia atas gitu ya,
di dunia spirit gitu ya, panggil saja dunia atas gitu ya, dunia spirit. Maksudnya dunia spirit nih bukan dunia fisik kamu. Kalau fisik kamu kalian ini berpisah, nggak sama lagi gitu loh. Tapi di dalam dunia spirit itu tuh kayak kalian ini masih saling bersama gitu loh, saling merindukan, dan energi dia ini kayak masih protect kamu gitu loh. Makanya kamu juga sulit untuk move on gitu. Begitu juga dia gitu, kayak kalian ini masih melekat di situ gitu loh ya, seperti itu. Jadi dia ini masih ada dalam spirit kamu gitu, energi kamu gitu loh ya. Makanya dia juga sulit untuk melupakan kamu, kamu juga sulit melupakan dia, karena cinta sejati ini biasanya yang merasakan tuh bukan salah satu ya, tapi keduanya gitu loh. Keduanya ini merasakan hal yang sama gitu. Hanya saja di sini ada faktor-faktor tertentu yang kayaknya menghalangi gitu. Yang menghalanginya bukan sesuatu apa dari luar diri, itu enggak ya. Biasanya ini karena entah ketakutan, entah keraguan kayak gitu loh. Padahal di sini selalu diingatkan terus, oh dia loh orangnya gitu. Bahkan pikiran tuh kayak channel terus ke dia gitu, kayak nyambung terus ke dia, kok mikirin dia terus ya, nah kayak gitu loh ya, seperti itu. Nah inilah yang dinamakan koneksi dalam dunia spirit itu gitu, energinya ini masih terus gitu loh ya, nggak bisa ditolak gitu. Bahkan kamu ingin benci pun, marah pun nggak bisa untuk mengalihkan perhatian dari untuk tidak perhatiin atau mengalihkan pikiran kamu dari dia, itu nggak bisa gitu loh, terus gitu ya. Kalau kamu saat ini bisa ya, kamu udah konsen nih sama kerjaan misalkan, tiba-tiba dia yang kayaknya kencang pikirannya ke kamu, itu kamu akan ketarik lagi gitu loh ya. Begitu juga dengan dia ya, dia sudah oke nih ya, udah fun gitu ya, tapi ketika entah malam, ketika dia sendiri, nah kebetulan kamu lagi kencang banget ya mikirin dia, nah itu dia bisa kena juga gitu, ngena di dia gitu. Karena true love ini biasanya memang dari hati gitu ya, dari hati ke hati gitu loh. Makanya tadi gue bilang ini bukan satu koneksi yang kayaknya suka karena luar diri ya atau fisik gitu ya. Dia nggak peduli ya fisiknya ganteng, fisiknya jelek, ataupun usianya lebih tua, ataupun agamanya beda, itu tidak melihat dari situ semua. True love ini cinta tanpa syarat ya gitu. Jadi tidak melihat dari dunia luar, dunia fisik gitu ya, tapi lebih ke hati, cinta, rasa gitu ya, jiwa kayak gitu, seperti itu ya. Tapi ada kesulitan di sini gitu, dan ini pelajarannya cinta sejati ini pelajarannya kan cinta tanpa syarat ya. Jadi bisa dibilang juga banyak pelajaran yang harus dihadapi. Salah satunya ya menghadapi sisi dirinya, egonya, ketakutannya, traumanya, keraguannya, nah istilahnya gitu. Dan orang ini sangat-sangat merindukan kamu gitu. Mungkin dia juga mencari cara di sini ya, atau ya mencari cara, mungkin ada temennya dia atau temennya kamu yang sama-sama menjadi orang tengah gitu ya. Orang ini pengen ketemu sama kamu ya, sangat rindu sama kamu, ingin sekali ketemu sama kamu gitu. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Page of Pentacles. Tuh, orang yang lagi belajar gitu, bagaimana ya caranya agar bisa ketemu sama kamu, ngomong sama kamu tuh. Di sini kayak orang ini sangat berhati-hati gitu loh, sangat berhati-hati di sini. Bahkan mungkin ini juga tentang diam-diam dia lagi mencari tahu tentang kamu gitu ya, seperti itu. Stres ya dia gitu. Dan ini juga bicara tentang kebingungan ya, atau kayak ragu-ragu gitu loh ya, keragu-raguan gitu juga bisa ya. Kemudian di sini Queen of Cup ya, ada rasa gelisah, ada rasa galau gitu ya. Karena di sini dia ini orangnya sangat berhati-hati gitu loh. Mungkin dia juga diam-diam tuh lagi cari tahu tentang kamu ya, seperti yang bilang tadi. Mungkin kalau tidak melalui sosial media, mungkin juga kayak temennya kamu juga temennya dia gitu loh ya. Kalau dia bukan tipe orang yang introvert ya, dia akan cari informasi melalui itu temen gitu ya, temennya kamu juga temennya dia gitu. Ten of Cup, nah ini tuh kayak dia sudah tahu ya. Tuh di sini juga ada Justice ya. Justice ini kayak orang yang ingin sebuah keadilan, atau tentang ini adalah keputusan yang akan berdampak pada jangka panjang gitu ya. Makanya dia nih sangat berhati-hati
ya. Page of Pentacles di sini kayak orang yang ingin ketemu sama kamu face to face gitu ya, untuk bicara. Di sini dia masih pengen sama kamu gitu ya, masih menginginkan kamu ya. Dia merasa kayak masih worth it gitu loh ya. Di sini kayak orang baru ngeh gitu ya, kayak gimana ya tuh, seperti yang bilang tadi, gimana ya caranya untuk bisa ketemu sama kamu, gimana ya caranya untuk bisa ngobrol sama kamu gitu, ngomong sama kamu gitu loh. Ini kayak orang yang lagi sedang belajar gitu loh untuk memahami koneksi ini ya, karena seperti yang bilang tadi, biasanya kalau orang sudah berpisah itu kan kok diingatkan terus ya, kok move on kok nggak bisa ya. Itu kan kayak dia sambil teliti ya, telitiin, pelajarin gitu, baik pelajari perasaan dia sendiri, kemudian juga pelajarin apa yang sebenarnya terjadi belakang-belakang gitu ya, salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki, nah kayak gitu loh istilahnya ya. Dan di sini memang orang ini sangat berhati-hati, dan dia ini kayak belajar dari pengalaman masa lalu ya. Dia belajar dari yang sebelumnya, pengalaman dia. Makanya tadi aku bilang kayak orang lagi meneliti gitu loh, belajar dari koneksi ini, kok begini ya, begini itu dia pelajari gitu. Dan dia sangat berhati-hati di sini. Dia mencoba untuk kayak petik pelajarannya gitu loh, seperti itu. Dan Queen of Cup ini bicara tentang yang dia ya mencoba untuk memahami perasaan dia sendiri gitu. Dan di ini juga keinginan ya untuk bisa bahagia, untuk bisa ketemu atau bersama kamu lagi gitu ya. Dan di sini mungkin dia baru nyadar bahwa kamu itu orang yang tepat untuk dijadikan pasangan gitu. Dia melihat kamu orang yang benar-benar tulus mencintai dia gitu ya, sayang sama dia gitu. Itu kayak orang baru ngeh gitu loh ya, seperti itu. Tapi memang orang ini sangat galau ya, sedih gitu, karena dia ngerasa kayak nggak bahagia gitu loh di sini. Dan dia menemukan kebahagiaan tuh saat bersama kamu gitu ya. Dia pengen sama kamu di sini gitu. Ten of Cup ini juga bisa menandakan yang sebelumnya ya. Mungkin kalian pernah bersama, pernah bahagia dulu gitu, atau ini tentang impian dulu. Kalian pernah bicara, ngomong tentang masa depan ya. Aku tuh pengen ya menikah, punya anak, atau gini, aku tuh pengen ya kamu tuh menikah sama aku, kita punya anak, punya rumah, begini gitu loh. Kayak impian masa depan gitu loh istilahnya, seperti itu. Tapi karena di sini ada hubungan yang tidak berjalan dengan lancar, itu kayak seperti impiannya nih hilang gitu loh ya, kayak nggak jadi nyata gitu loh. Makanya di sini kayak ingin mewujudkan hal itu gitu. Di sini dia kayak mencoba untuk mencari tahu gitu ya, atau belajar untuk melihat kembali, seperti itu ya. Apakah hubungan ini tuh masih baik gitu ya, atau worth it gitu ya. Tapi ternyata memang dia menemukan bahwa kamu itu orang yang worth it gitu untuk diperjuangkan gitu ya. Karena dia juga tahu ya bahwa kamu punya perasaan sama dia gitu, kamu punya perasaan yang sama dia gitu loh ya, seperti itu. Makanya di sini dia nih kayak ingin maju ke kamu tuh kayak ragu-ragu gitu loh, karena di sisi lain tuh kayak dia takut kayak kamu tuh udah nggak mau gitu loh. Di sini ada justice ya, hubungan, ada beberapa yang hubungan ini memang udah putus gitu ya, udah berpisah gitu. Tapi ada juga di sini yang mungkin keputusannya tuh secara sepihak gitu ya, seperti itu. Dan karena di sini ada Three of Swords ya, kayak sakit hati, patah hati gitu ya, seperti itu. Dan kita lihat untuk inisialnya. Ada energi soulmate juga di sini. Oke, kita lihat inisial dia ya. Untuk nama dia ada W, Y, P, N, D,
Z, Q, B, L ya, L, B, Q, Z, D, N, P, W, Y ya. Aku contohkan nih, nama dia ini misalkan Weni gitu ya. Weni ini bisa nama tengah dia ya, nama tengah dia, nama depan atau nama belakang dia ya untuk nama aslinya. Atau bisa juga Weni ini adalah nama panggilan dia yang bukan nama asli tapi nama samaran gitu. Kan depannya W gitu loh istilahnya ya. Kemudian di sini ada P. P ini bisa misalkan nama dia kalau laki-laki itu siapa ya? Pinky bisa. Kemudian bisa juga Pendi misalkan, Pandi misalkan, nah istilahnya kayak gitu ya. Itu bisa nama tengah dia, belakang dia, depan dia, atau nama panggilan, nama samarannya, nama lain gitu, di luar nama asli bisa juga, sesuaikan aja. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk zodiak dia dan ciri lainnya. Di sini aku lihat banyak yang dari water sign ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada juga di sini Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi kita akan lihat di sini energi yang paling kencang. Ada Capricorn, ada Gemini ya, kamu dealing dengan ada Cancer, kemudian Capricorn, Gemini, Cancer, kemudian ada Virgo. Kemudian ada Leo ya. Ada Capricorn, Gemini, Cancer, Virgo, Leo. Oke, ciri lainnya. Ciri lainnya di sini seseorang yang murah hati ya. Murah hati karena di sini aku juga ngerasa dengan adanya Queen of Cup, mungkin kamu dengan dia seumuran. Kalau nggak seumuran lebih muda dari kamu. Kalau nggak gitu lebih tua dari kamu gitu. Tapi nggak jauh ya. Kalaupun lebih tua mungkin selisihnya nggak jauh juga gitu loh ya. Dan orangnya ini memang murah hati ya, suka membantu, suka menolong, ramah gitu ya. Dan orangnya terbuka di sini ya, karena juga ada Two of Cup. Two of Cup ini biasanya orang yang mampu mengekspresikan perasaan dia ya. Seharusnya tuh gitu karena lebih ke dia ini lebih mendengarkan apa yang dia rasakan gitu. Kecuali kalau memang sebelumnya dia ada problem, kayak punya problem rasa malu atau gengsi, bisa juga ya gitu ya, tidak punya kepercayaan diri gitu. Tapi kalau dilihat dari sini sih dia bukan tipe orang yang tertutup sebenarnya gitu loh ya. Dia ini orang yang berani untuk bicara, ngomong tentang apa yang dia rasakan gitu loh. Kecuali ada hal-hal tertentu yang memang bikin dia itu nggak berani ya gitu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Kemudian sifat ciri lainnya, dia ini tipe orang yang sangat tenang juga ya gitu, setia, empati, penuh perhatian gitu ya, berhati lembut ya. Kalaupun dia laki-laki punya sisi kelembutan di sini gitu, dan orangnya sensitif ya gitu. Dan apalagi di sini dia tipe orang yang sangat ini juga sih ya, dengan adanya Ten of Cup nih aku rasa mudah untuk bergaul ya, karena di sini ada berjiwa sosial gitu ya. Jadi kayak dengan orang itu dia ya ramah ya, ramah ini biasanya dia disukai gitu loh ya. Dengan lingkungannya itu dia ngerasa kayak punya relasi atau hubungan yang baik gitu loh ya. Ini tipe-tipe orang yang suka dengan kedamaian juga ya, atau ketenangan seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan sekali lagi ingat, belum tentu resonate-nya untuk kalian semua gitu. Terima kasih, sampai jumpa.